Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia di bumi ini tidak pernah luput dari sumber daya alam atau SDA. SDA ini sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Manusia dalam menjalankan kehidupannya pasti membutuhkan sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam sendiri merupakan sumber daya alam yang sudah tersedia dan terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Saiful Ghazi, NIM 1803211000124. Di sini saya akan membahas pendapat saya dan juga pengetahuan saya tentang sumber daya alam khususnya yang ada di Indonesia. Oke, untuk yang pertama terkait dengan masih banyakkah sumber daya alam di Indonesia. Oke, saya langsung jawab. Menurut saya cadangan sumber daya alam di Indonesia masih cukup banyak, seperti sumber daya hutan, tambang, dan juga hasil laut. Oke, untuk sumber daya alam hutan di Indonesia merupakan hutan terluas ketiga di dunia. Dari prestasi tersebut membuktikan bahwa cadangan sumber daya alam yang ada di hutan Indonesia masih cukup banyak dan melimpah. Namun meskipun begitu, kita tahu beberapa tahun terakhir ini banyak penebangan liar atau eksploitasi secara berlebih sehingga mengurangi cadangan sumber daya alam yang ada di dalam hutan. Hal ini perlu dilakukan penanganan yang cukup serius sehingga cadangan sumber daya alam tidak cepat habis. Salah satu sumber daya alam yang ada di hutan yaitu adalah kayu dan juga semua makhluk yang ada di dalamnya. Oke, lanjut ke sumber daya alam tambang. Untuk sumber daya alam tambang ini saya mengambil dari salah satu artikel di internet yaitu kontan.co.id yang dilansir pada tanggal 16 Maret 2020. Di mana narasumber yang berbicara di artikel tersebut yaitu Kementerian ESDM, yaitu Bambang Gatot Haryono. Beliau menjelaskan bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia sangat cukup melimpah, terlebih lagi dari sumber tambang jenis mineral yang cukup banyak melimpah ditemui. Salah satu contoh sumber daya alam tambang yang masih banyak melimpah yaitu bauksit sebanyak 2,38 miliar ton biji, besi 3,07 miliar biji ton, emas primer sebanyak 3,02 miliar biji ton, dan lain sebagainya. Sumber daya alam tambang tadi yang saya sebutkan hanya cadangannya saja. Ketika saya tambahkan dengan yang bukan cadangan, nilai dari sumber daya alam tersebut cukup banyak melimpah. Oke, untuk yang sumber daya alam lautan, di mana Indonesia ini merupakan negara maritim, sehingga sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia merupakan lautan yang mempunyai banyak sumber daya alam di dalamnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa waktu yang lalu, di mana para nelayan atau para pencari ikan dari negara asing mencuri ikan di wilayah lautan Indonesia. Dari situlah kita tahu dan membuktikan bahwa sumber daya atau cadangan sumber daya alam yang ada di lautan Indonesia masih cukup melimpah dan masih cukup banyak.
Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu tentang sikap terhadap kelangkaan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya kelangkaan sumber daya alam pernah terjadi, namun hanya di beberapa wilayah di Indonesia, bukan secara umum di semua wilayah Indonesia. Yaitu contohnya kelangkaan air di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Sikap yang dapat diambil untuk mengatasi kelangkaan tersebut yaitu dengan mencari alternatif lain, seperti penyaringan air laut untuk dijadikan air minum, atau juga bisa melakukan ekspor air kemasan dari luar pulau. Namun sikap terbaik yang seharusnya dilakukan yaitu dengan cara mencegah kelangkaan itu terjadi, dengan cara menurunkan angka kelahiran. Hal ini dilakukan untuk agar populasi penduduk yang menggunakan sumber daya alam tidak banyak. Dan cara yang kedua yaitu mencari alternatif lain dengan teknologi. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang pendapat mengenai eksploitasi sumber daya alam secara berlebih dengan tujuan pembangunan. Kemajuan perekonomian di suatu negara, indikatornya bisa juga dilihat dari seberapa besar pembangunan yang telah dilakukan di negara tersebut. Untuk negara berkembang, biasanya pembangunan dilakukan dengan tujuan mengejar ketinggalan ekonomi terhadap negara maju. Salah satu contoh negara berkembang yaitu Indonesia, di mana untuk saat ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pembangunan yang tertuju terhadap infrastruktur. Sebenarnya banyak pihak yang diuntungkan dari pembangunan infrastruktur ini. Salah satunya yaitu pengusaha dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian selain pengusaha, biasanya juga para investor akan menginvestasikan uangnya di wilayah yang sudah lengkap atau infrastrukturnya sudah layak. Namun di sisi lain, selain keuntungan, kita perlu mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Yaitu yang pertama, masyarakat yang kehilangan lahannya karena pembebasan lahan yang dilakukan dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut. Apalagi dalam pembebasan lahan dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dengan cara yang kurang benar, seperti penggundulan hutan secara liar dan juga pembakaran lahan. Dampak negatif yang disebabkan oleh penggundulan hutan tersebut yaitu tidak seimbangnya ekosistem yang ada di dalamnya, seperti terganggunya hewan yang ada di dalam hutan, atau paling buruk terjadi kepunahan terhadap suatu makhluk hidup yang ada di dalamnya. Selain itu, dampak negatif dari pembakaran juga dapat dirasakan oleh negara sekitar di wilayah tersebut, karena asap yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut terkadang tertuju ke wilayah negara tetangga atau negara sekitar wilayah yang dibuka lahannya. Untuk kesimpulannya yaitu sebenarnya pembangunan di suatu negara berkembang itu bagus, namun perlu adanya proses tambahan untuk menghadapi dampak negatif yang timbul karena pembangunan infrastruktur tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir adalah tentang konservasi. Konservasi sendiri yaitu upaya pelestarian dan pelindungan lingkungan atau sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh pada jurnal. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Danau Maninjau.
di mana Danau Maninjau ini merupakan salah satu sumber air yang ada di Sumatera Barat. Danau ini biasanya dijadikan sumber air bersih oleh masyarakat sekitar. Namun akhir-akhir ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pemanfaatan yang cukup banyak menyebabkan permasalahan pencemaran perairan, penurunan kualitas air, dan penurunan debit air. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu mengadakan konservasi atau upaya mencegah hal tersebut sehingga air di danau tersebut dapat lestari dan terjaga kebersihannya. Konservasi yang telah dilakukan pada jurnal tersebut yaitu yang pertama, pendekatan negosiasi langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Maksudnya yaitu kita dapat melakukan negosiasi atau penyuluhan kepada masyarakat melewati pihak-pihak yang terlibat seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Kita dapat melakukan pengertian terhadap masyarakat betapa pentingnya kelestarian air bersih di danau tersebut. Terus yang kedua, pembentukan organisasi khusus untuk mencegah pencemaran. Untuk mengatasi pencemaran di danau tersebut, pemerintah setempat menunjuk Badan Pengolahan Kawasan Danau Maninjau untuk melakukan pengolahan Danau Maninjau. Dengan adanya kedua konservasi atau pencegahan pencemaran Danau Maninjau tersebut, diharapkan agar masyarakat sekitar sadar betapa pentingnya kelestarian dan kebersihan danau untuk kepentingan hidup mereka. Oke, demikian penjelasan tentang sumber daya alam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.